Oleh karena itulah seluruh ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di mana? Di hati, bukan di lisan. Seluruh ulama sepakat dalam masalah ijma bahwa niat tempatnya di mana? Di hati. Makanya ya akhul Islam azan ya Allah wa yakum. Ya. Ini yang berhubungan dengan masalah pelafadzan niat, Pak. Apakah niat itu perlu dilafadzkan atau tidak? Jawabnya sebetulnya tidak perlu. Ya. Sekarang saya mau sholat nih Pak. Kemudian ada orang sholat melafadzkan niat. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan atau mustaqbilal qiblah. Ya, harus tambahin lagi adaan atau qadaan misalnya. Imaman atau makmuman misalnya. Kita katakan, akhi, buat apa antum menyusah-nyusahkan diri? Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Para sahabat tidak pernah melakukan itu. Para tabi'in tidak pernah melakukan itu. Kalau itu baik, tentu mereka lebih paham dong. Tentu mereka yang lebih mendahului kita kepada itu semua. Ya. Apakah pernah kita mendengar Rasulullah SAW ketika mau sholat melafadzkan niat? Enggak ada. Bahkan ketika ada seorang laki-laki yang dia itu enggak becus sholatnya Pak. Iya. Waktu itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang laki-laki datang ke masjid. Lalu ia mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum. Lalu ia itu sholat. Dan sholatnya cepat banget Pak. Enggak tumanina. Setelah selesai sholat datang ke Rasulullah dan berkata Assalamualaikum. Kata Rasulullah waalaikumsalam. Irji fa sholli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat. Kamu belum sholat. Akhirnya sholat lagi Pak. Dengan cepatnya. Setelah selesai sholat datang lagi ke Rasulullah. Assalamualaikum. Kata Rasulullah waalaikumsalam. Balik lagi kamu sholat. Kamu belum sholat. Sholat lagi Pak. Yang ketiga kalinya datang lagi ke Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Balik lagi kamu sholat. Kamu belum sholat. Akhirnya orang ini berkata, ya Rasulullah. Ya, la uhsin illa hadha fa'allimni. Aku tidak bisa melakukan yang aku tahu cuma begini ya Rasulullah. Tolong dong ajarkan aku gimana. Apa kata Rasulullah? Idza qumta ila shalah fatawaddo. Thumma istaqbilal qiblah fakabbir. Kalau kamu mau sholat, berwudulah. Lalu menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Rasulullah tidak pernah ada mengajarkan, lalu ucapkan niat. Tidak perlu. Sebagian orang mengatakan, kayaknya nggak mantep itu kalau nggak diucapin mas. Ya. Bukan masalah mantep-mantepan mas. Yang penting ada nggak sunnahnya dari Rasulullah SAW. Ada nggak contohnya dari Rasulullah SAW. Kebaikan itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Saudaraku seiman. Nah ini jadi niat itu tempatnya di mana? Di hati. Tidak perlu dilafadzkan? Tidak perlu. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW ketika menyembelih hewan kurban? Dan beliau mengatakan, hadza anni wa an ahli baiti. Kita katakan, kalau memang sudah ada dalilnya dari Rasulullah SAW, na'am, kita laksanakan. Kalau begitu, kenapa kita nggak kiaskan aja? Ya, kita katakan kalau kias itu benar, pasti yang pertama kali melakukannya Rasulullah. Kalau kias itu benar, pasti yang pertama kali melakukannya siapa? Rasulullah. Kalau kias itu benar, pasti yang paling pertama kali memahaminya siapa? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para tabiin dan para tabi'ut tabiin. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Mana yang lebih mudah? Kita sholat Allahu Akbar selesai. Dengan usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat. Sudah gitu Pak, yang lebih memberatkannya apa Pak? Pas takbir, niat lagi di hati. Allah
sementara kita ucapkan Allah, hati mengucapkan usolli. Makanya antum lihat, ada orang berulang-ulang susah banget, Pak. Allah, nggak jadi lagi. Allah, pas imamnya ruku langsung jadi aneh Pak. Allahu Akbar. Agama kita ini jadi susah gara-gara itu, saudaraku sekalian. Padahal Rasulullah tidak pernah melakukan itu, ya akhul Islam azani Allah wa yakum. Nah ini ya. Jadi niat tempatnya di mana? Di hati. Ya.